Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penjadwalan pada sistem operasi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Grace Nova Duki Andoro, Raffi Akmal Maulana, Farel Valencio Magista. Nah, pertama kita masuki multiprogramming. Apa itu multiprogramming? Nah, multiprogramming sendiri itu memiliki tujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU, yang berakibat sistem operasi dapat membuat komputer lebih produktif. Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU sendiri adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada dalam device. Proses-proses tersebut berjalan dalam pola yang disebut siklus burst. Siklus burst CPU MK. Keberhasilan dari penjadwalan CPU tergantung dari beberapa properti prosesor. Pengeksekusian dari proses tersebut terdiri atas dua siklus, yaitu CPU eksekusi dan MK wait. Proses ini hanya akan bolak-balik dari due state. Inilah yang disebut siklus burst CPU MK. Pengeksekusian proses dimulai burst CPU, diikuti burst MK, kembali lagi ke burst CPU, kembali lagi ke MK, burst MK, dan seterusnya dilakukan secara bergilir. Nah, burst CPU terakhir akan berakhir dengan mengakhiri pengeksekusian melalui burst MK. Oh ya, sebelum memasuki penjadwalan preemptive, saya akan menjelaskan sedikit mengenai siklus burst CPU ini. Nah, dalam waktu-waktu tertentu, proses dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Burst MK yang terjadi sangat lama disebut input-output bound, dan proses burst CPU yang terjadi sangat lama disebut CPU bound. Terkadang, suatu sistem mengalami kondisi yang disebut busy wait. Apa itu busy wait? Yaitu saat di mana sistem menunggu request input, contoh disk, keyboard, dan lain sebagainya. Saat dalam kondisi tersebut, proses tidak melakukan sesuatu yang produktif, tetapi tetap memakan resource dari CPU. Dengan penjadwalan preemptive, hal tersebut dapat dihindari. Nah, kita sekarang memasuki ke penjadwalan preemptive. Proses ini terjadi saat keadaan running ke waiting state, kemudian running ke ready state, ketiga dari waiting ke ready state, atau dihentikan. Penjadwalan preemptive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang dijalankan dan memberi ruang proses yang memiliki prioritas lebih tinggi. Untuk contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses, membuat penjadwalan preemptive mempunyai keuntungan, yaitu sistem lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non-preemptive. Nah, sekarang kenapa bisa lebih dari penjadwalan non-preemptive? Saya akan menjelaskan penjadwalan non-preemptive. Penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain.
penjadwalan non-preemptive terjadi ketika dalam proses berjalan dari running state ke waiting state atau saat dihentikan. Berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting state atau dihentikan. Metode ini digunakan oleh Microsoft Windows 3.1 dan Macintosh. Metode ini dapat digunakan untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus, misal timer yang digunakan untuk menginterrupt pada metode penjadwalan preemptive. Kemudian ada dispatcher. Penjelasan dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short time. Fungsi-fungsinya antara lain switching konteks, switching ke user mode, menuju lokasi tertentu pada user program untuk memulai program tersebut. Nah, dispatch latency adalah waktu yang diperlukan oleh dispatcher untuk menghentikan suatu proses atau memulainya. Untuk contoh gampangnya tuh dispatcher tuh kayak yang mengatur jalan lah. Kemudian ada 7 kriteria penjadwalan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari CPU utilization. Adalah salah satu bentuk kriteria penjadwalan di mana kriteria ini berfungsi untuk menjaga CPU selalu dalam keadaan sibuk. Yang kedua ada throughput. Throughput adalah banyaknya proses yang dapat dikerjakan dalam satu waktu tertentu. Yang ketiga ada turnaround time. Turnaround time sendiri adalah suatu bentuk kriteria yang memperhatikan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses, mulai dari menunggu untuk meminta tempat di dalam memori utama, menunggu ready, eksekusi oleh CPU, hingga mengerjakan input-output. Kemudian ada waiting time. Waiting time adalah salah satu bentuk kriteria penjadwalan yang mencangkup pada waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu sampai suatu proses tersebut dalam kondisi ready. Waiting time tidak dipengaruhi eksekusi proses dan penggunaan input-output. Nah, kemudian ada response time. Response time adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi perintah tersebut. Untuk contoh sederhananya seperti user yang memilih suatu software dan software itu merespon dengan menampilkan di layar. Yang keenam ada fairness. Fairness adalah suatu proses untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU yang terbuka. Nah, kriteria yang terakhir, efisiensi. Nah, ini nih berguna untuk seperti mengukur rendahnya overheat dalam konteks switching, perhitungan prioritas, Nah, ini berarti efisiensi menentukan apakah suatu algoritma efisien atau tidak. Kemudian algoritma penjadwalan akan disampaikan oleh teman kelompok saya.